Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas nomor 11 ya. Dari gambar seperti ini, yang ditanya adalah kelilingnya. Yang diketahuinya luas dulu ya. Luasnya adalah berapa nih? 114 ya. Maka ditanya kelilingnya. Gimana cara ngerjakan ini? Ini kalau kita bagi begini kan 12. Ini juga 12 ya, berarti 24. Berarti ini kan supaya dia 24, berarti ini 12 ya, berarti 66 kan? Ya enggak? 66 ya. Nah, sekarang karena dia luas, nah luas itu kan yang atas, yang 12 ditambah 24 ya, dikalikan dengan tinggi, ini kita misalkan sebagai tinggi, itu dibagi 2. Nah, itu harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 144. Kalau kita jumlahkan ini 36. Ya kan, 36 kali T per 2 sama dengan 144. Nah, ini kalau kita sederhanakan berapa nih? 36 dibagi 2, 18 ya. Jadi T itu adalah 144 per 18. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Ini berapa? 72 ya. Ini kita bagi 2, 9. Nah, berarti kalau kita sederhanakan berapa? 72 dibagi 9, yaitu 8. Nah, berarti T ya, itu sama dengan 8. Karena T8, teorema Pythagoras 6, 8 berapa temennya? 10 gitu ya. 6, 8, 10. Udah, karena dia tanya keliling, kita jumlahkan saja. Berarti itu kelilingnya 12 tambah 10 ditambah 24 ditambah sama 10. Nah, kalau kita sederhanakan, ini jadi 36 ditambah 20 jadi 56. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk yang nomor 11. Oke, untuk yang nomor 12. Ditanya suku ke-9 dari barisan 1, 5, 11, 19, 29. Selisihnya berapa nih? Ini 4, terus selisihnya 6 ya. Terus berapa? 8, terus 10 ya. Nah, ini kan berarti 2 tingkat ya, barisan 2 tingkat ya. Ditanya suku ke-9-nya. Gimana nih? Ketiga itu berarti kan ditambah 4, 6, 8, 10. Ini kan suku 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 6, 7, 8, 9. Berarti 10, 12 ya. 12 jadi berapa nih? 12 terus 14, 16, 18. Ini kan sebenarnya jumlahan gini nih. 1, 4, 6 ini ya. Nah, berarti kan jumlahan ini adalah suku kesekiannya, berarti itu kan SN ya. SN-nya itu S9 berarti. SN. Oh, enggak dong. Jadi kalau kita jumlahkan ini berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti S8 ya. S8 itu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan beda. Karena 8 berarti 8 per 2 dikali 2A-nya 4. Terus ditambah N-nya itu 8 kurang 1 kali bedanya 2. Jadi ini 4 dikali 8 ditambah 7 kali 2. Jadi 4 dikali berapa nih? 8 ditambah 14. Ya, 14 ya. Jadi ini 4 dikali 8 tambah 14 itu berarti 22 ya. 22. Jadi ini berapa nih? 22 dikali 4, 88. Tapi jangan lupa ditambah 1. Ditambah satunya ini. Jadi karena ditambah 1 berarti dia jawabannya 89. Nah, gampang ya untuk yang nomor 12. Untuk yang nomor 13. Nah, ini translasi ya, sebenarnya ini translasi. Jadi kalau kita tarik garis ini, jadi kita mentranslasikan ini titik ini ke sini, itu bergeser sebanyak -8 karena ke kiri, terus turun 1. Jadi jawabannya itu adalah yang
ini ya, B. Jadinya kedudukan titik R terhadap S gitu. Jadi translasi ini, proses translasi ini adalah sebenarnya yang ditanya adalah matriks translasinya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 14. Nomor 14 itu relasi yang tepat. Gimana tuh? Relasi yang tepat 1, 1, 4 ini. Kurang dari. Oke ya, cocok ya. Oke, cocok. Kuadrat dari 1 kuadrat enggak. Lebih dari, apakah 1 lebih dari 3? Enggak. Faktor dari. Faktor 9. 1, 3 cocok. Faktor 4 itu 1, 2 cocok loh ya. Jadi lebih tepatnya adalah faktor dari ya. Oke, lanjut yang nomor berapa nih? Nomor 15. Nah, nomor 15 ini agak agak tricky sih. Jadi pertama sih kalau Bapak ini rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya itu kalau ketemu soal kayak gini langsung aja. Rumus cepatnya itu adalah 12 banding 19. Itu rumus cepatnya. Memang seperti itu. Tapi kalau ditanya rumus lambatnya begini. Nah, perhatikan. Kita ini kalau tarik ini kan butuh tinggi nih. Yang soal-soal begini kan butuh tinggi. Kita tarik dulu tingginya. Gini, kita misalkanlah tingginya itu T. Kalau ini kita bagi kan bisa kayak gini juga nih. Nah, ini kan 24, ini juga 24. Nah, karena dia 38 berarti otomatis ini harus 12. Ya, ini juga 12. Oh, enggak dong. 12 berarti 66 ya. Maaf ya. Jadi supaya dia terbagi jadinya 66. Jadinya 38. 24 tambah 12. Oh, enggak dong, 7 berarti ya. 7. Jadi 14. Jadi ini 7 ya, ini dihapus. Ini 7. Masing-masing 7 di sini. Nah, 7 kan. Nah, kita kalau cari tinggi bisa dipakai Pitagoras untuk nyari T. T itu bisa kita cari atau dibiarkan saja dalam bentuk T lah, gini. Dalam bentuk T ya. Nah, pertama gini, perhatikan kalau mau kita nyari luas total ini, luasnya itu kan penjumlahan 24 ditambah 38, jadi jumlahkan yang atas bawah dikali dengan tinggi, kita sebut T, ini juga T ya. Ini juga T ya. Ini dibagi dengan 2, luasnya ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan, jadi luasnya itu adalah berapa tuh? 24 ditambah 38, berarti 62 ya. 62 per 2 kali T. Jadi kalau kita sederhanakan jadi sisa 31. Jadi luas totalnya itu adalah 31 T. Nah, ini tuh luas total. Sedangkan luas yang kecil ini segitiga ABC ini Bapak Bos ya, coba ya. Ini dihapus. Nah, yang ini segitiga yang ini kasih warna ini biru ya. Jangan biru, merah. Biar kelihatan. Yang ini kan segitiga nih. Iya kan? Tingginya T, panjangnya 34. Jadi kalau lihat segitiga itu saja, segitiga merah ini itu adalah 38 dikalikan dengan tinggi dibagi 2. Gitu ya. 38 totalnya kalikan tinggi bagi 2. Jadi kalau kita sederhanakan berapa nih? 19 ya. Jadi luas yang bawah itu ya 19T. Nah, kalau misalnya totalnya itu 31T, berarti ini ya kita kurangkan 1 dikurang 19T, berarti ini adalah 12T luasnya. Ya kan? Nah, karena ditanya segitiga CDA, perbandingan luas segitiga CDA dibanding dengan luas segitiga ABC ini kan 12T. Nah, sedangkan ini dibanding dengan 19T. Karena ada sama-sama T, coret aja. Sisalah 12 banding 19. Jadi jawabannya adalah dodol. Gitu ya untuk yang nomor 15. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Oke, kita bahas yang nomor 16 ya. Ali membeli 4 buku. Kita misalkan aja 4 buku ditambah 3 pensil sama dengan 19.500. Kemudian jika Ali membeli 2 buku tulis, 2 buku ditambah 4 pensil itu sama dengan 16.000.
Nah, berarti 500 ya. Berarti kalau ditanya berapakah biayanya jika Ali membeli 15 buku ditambah 10 pensil? Gini kan. Nah, caranya adalah kita cari dulu berapa harga pensil dan berapa harga buku ya. Caranya gimana? Ada yang punya ide nggak? Ya, kita eliminasi ya. Ini dipindahkan dulu nih. Ini kita pindahkan. Bentar ya. Ini kita eliminasi. Kalau gimana nih caranya? Kita kali 2 aja yang bawah ya. Kayaknya lebih enak. Kita kali 2. Jadi kalau kita kali 2 jadi 4B ditambah 8P sama dengan 32.000. Nah, gitu. Terus kita eliminasi, kita ganti warna biru deh. Kita ke area. Nah, kalau eliminasi 4B habis, sisa 3P ditambah, dikurang ya. Maaf ya, dikurang ya. Dikurang berarti 3P dikurang 8P jadi sisa 5P min ya, sama dengan 32.000 dikurang, jadi 32.000 dikurang 19.500 itu 00511 kurang 92, 2 kurang 1 12.500 ya, min 12.500. Berarti kalau kita bagi pensil itu adalah ya 12.500 dibagi 5 ya, 5 ya. Jadi 25 itu kan dibagi 5 25, jadi 2.500 dong. Jadi pensil itu harganya 2.500. Nah, gitu. Pensil 2.500. Kemudian kalau pensil 2.500 berarti ini ya, 2B ditambah 4P sama dengan 16.000. Karena 2B ditambah 4P-nya itu 2.500, 16.000. Nah, 2B ditambah, nah ini kan kalau kita kalikan 4 kali 25 kan 10.000. Ya kan? Nah, sama dengan 16.000. Nah, kalau kita kurangkan jadi 2B sisalah 6.000. Berarti B itu sama dengan 3.000. Karena B-nya 3.000, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah 15 buku. 15 buku yang ditanya ya, 15 buku ditambah 10 pensil. Nah, 15 bukunya itu 3.000 ditambah 10 pensil. Pensilnya 2.500. Nah, kalau ini 15 kali 3 kan 45, tambah 03, 45.000 ditambah 10, 25.000 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini berapa? 70.000. Jadi jawabannya adalah yang A untuk yang nomor 16. Ya, oke, itu yang nomor 16. Sekarang kita cek yang nomor 17 ya. Kita cek nomor 17. Nomor 17 itu kita lihat aja bahasanya apa sih? Ada apa? Ada tiang. Tiang. Gambar aja dulu kalau bingung. Ada tiang. Oke, ada tiang. Terus tiangnya apa? Tiang ini tingginya 12 meter. Oke, 12 meter. Terus berdiri di atas tanah datar. Oke, kita kasih tanah gini. Kemudian ujung atas tiang ditarik tali di bawah ke bawah gini, misalnya kita tarik kayak gini ya. Talinya ini sepanjang 15. Nah, maka jarak antara ini sini, ini kan Pitagoras ya. Masih ingat nggak? 3 4 5. Ini kalau kita bagi 3 ya, kalau kita bagi 3 ini 4. Kalau kita bagi 3 ini sisa 5. Jadinya pasti 3 ini. Masih ingat triple Pitagoras nggak? 3, 4, 5. Berarti sama-sama bagi 3. Kali 3 aja berarti 9. Tuh, gampang kan? Jadi kalau kita hafal triple Pitagoras jadi lebih mudah deh. Lanjut ke nomor 18. Nomor 18 itu, nah ini setengah dari sudut pusat ya. Ini QRS itu kan 72. Nah, ini 2 kali lipatnya, berarti yang ini. Kalau 2 kali lipatnya berapa? 72 kali 2. Berapa? Ya, pokoknya 4. Oh, berarti 144 dong.
kali 2 kan. Udah gampang kan? Jadi jangan tertipu dengan soal ya, kayaknya sulit tapi ternyata mudah. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini Pythagoras lagi ya. Karena ditanya luas permukaan, jadinya kalau kalian lihat ini kan bisa ditarik gini. Nah, ini kan 12, kan 10 total berarti tengah 5 ini. Nah, 12 5 berapa kawannya? 13. Ya kan 144 ditambah 25. Nah, 169 tuh. 169 kan pasti 13. Nah, gitu ya caranya. Bisa dengan lebih cepat sih kalau kalian memahami ini. Jadi ini kan 13 nih. Ya, miringnya ini 13. Karena 13 kan ditanya luasnya ya. Jadi kan luas permukaan totalnya. Kan ada 4 segitiga sama 1 persegi. Pertama segitiga dulu. Luas segitiga. Luas segitiga itu berapa? 13 kali 10 dibagi 2. Gitu kan? Ini 5. Kita kalikan berapa tuh? 5 kali 10, 50. 5 kali 3, 15. Berarti 50 ditambah 15. Berarti 65. Ini baru 1 ya. Karena 4 ya kita kalikan 4. Berapa tuh? 65 dikali 4. 6 kali 4 itu 240, terus 5 kali 4 20, jadi 260 ya. Jadi segitiga ini 260 totalnya. Jadi luas segitiga itu 260. Nah, sekarang perseginya itu berapa? 100 ya, 10 kali 10 100. Jadi kita jumlahkan 360. Jadi jawabannya yang dodol. Nah, sekarang kita lihat yang berapa? Nomor 20. Untuk yang nomor 20, nah ini ya, ada sedikit trik. APC itu kan 40. Ini ya, Bapak kasih warna arsir warna biru. Nah, kita ganti merah dulu. Kan luas segitiga itu kan ada alasnya dikalikan dengan tinggi. Karena dia tengahnya, berarti ini juga A dong. Iya nggak? Karena titik tengah, P-nya ini titik tengah AB. Jadi A juga. Nah, luas segitiga itu kan alas kali tinggi nih. Alas kali tinggi bagi 2 untuk yang biru ya. Nah, kita nggak tahu alasnya berapa, tingginya berapa. Pokoknya luas itu 40. Sedangkan kalau kita lihat yang ini semua total ini, itu kan luasnya itu adalah apa nih? 2 alas. A kali A itu kan A tambah A itu 2A ya. Kalikan dengan tinggi bagi 2. Iya kan? Untuk yang bawah ini saja. Nah, ini kan kita lihat ya. Ini untuk ini 2 dikali AT per 2. Jadi bisa kita pisah. Sedangkan A kali T per 2 itu 40. Jadi 2 kali 40 sama dengan 80. Nah, berarti kalau yang biru tambah merah ini totalnya ada 80. 80. 80 nih. Berarti kalau ditanya segitiga ACD, ya udah berarti sama dong harusnya. Jadi jawabannya 80 juga gitu. Gampang ya. Jadi ini untuk yang nomor 11 sampai nomor 20.